Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Al-hadirun jamaah musta'lim yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, memberikan manfaat, hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan selalu menyambung rasa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillah wa naqulu insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani insyaallah. Ini juga bagian daripada kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Waqala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani, ya gulam, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku. Di dalam sebuah kitab yang lain Syekh Abdul Qadir Jailani ini memang luar biasa ya, orang sangat ikhlas ya, menjadikan siapapun pendengar beliau, mengikuti beliau, jangan beliau dianggap murid oleh beliau, langsung diijazahkan beliau. Wahum su'ada fid dunya wal akhirah, maka kata beliau mereka itu adalah murid-murid beliau yang bahagia di dunia dan akhirat insyaallah ya, termasuk adalah menjadikan beliau dengan pengakuan diri kita adalah sebagai murid daripada beliau. Insyaallah beliau akan membimbing kita juga secara rohani ke dalam jalan qurbah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wahai anak-anakku, kata beliau, sehingga beliau selalu menyampaikan begitu, wahai anak-anakku. Jadi beliau langsung membelah jalan-jalan inilah yang harus kau lakukan, yang harus kita lakukan. Ya gulan, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, ma khuliqta lil baqa'i fid dunya wa tamatta'u fiha. Ketahuilah, kata beliau, tidaklah dunia ini diciptakan bagi kalian atau bagi semua kehidupan ini untuk bako di dalamnya, untuk kekal di dalamnya. Bahkan tidak diciptakan untuk tamatta'u atau sesuatu yang sifatnya bersenang-senang saja di dalamnya. Tidak, itu tidak. Karena kebanyakan yang ada ini adalah godaan-godaan kita yang menjadikan kita terhijab, terdinding dengan tujuan akhirat daripada diri kita, tujuan yang sesungguhnya dari kita. Karena itu jangan sampai engkau tertipu dengannya, karena ingat sekali lagi, begitu engkau memandang kehidupan dunia, katakan saja hidup di dunia ini tidaklah bako. Itu harus dicamkan dalam pikiran jiwa kita. Ini tidak bako, ini tidak bako, ini tidak bako. Lalu yang mana yang bako? Di dalam firman Allah, wal akhiratu khairu wa abaqah. Akhirat itulah yang bukan hanya bagus tapi juga kekal bagi kalian. Subhanallah. Maka kesenangan-kesenangan juga itu juga berlalu. Anda punya uang lalu Anda membeli kendaraan. Wah, senang sekali Anda, kendaraan baru. Mungkin tiap hari Anda gosok kendaraan itu, Anda gosok, Anda bersihi, terus sedikit saja lecet atau sedikit saja kena kotor, Anda langsung bersih. Berapa waktu Anda bisa lakukan itu? Mungkin 1 minggu Anda lakukan begitu, 1 bulan, 2 bulan, nanti beberapa waktu kemudian Anda tidak lagi melakukan itu. Bahkan kendaraan Anda sekarang menjadi kotor, lama, bertahun berbeda, Anda sudah tidak begitu nyaman lagi memakai kendaraan itu. Karena memang sifat dia adalah relatif, tidak bisa kekal kita menikmati itu. Apa saja sesuatu, alat apa saja yang kita sukai, tidaklah dia kekal bersama kita. Itulah sebuah kenyataan dari hidup ini. Nah, kalau kita sudah mengerti demikian, sadarlah kita yang bako itu adalah Allah. Dan kalau kita ingin bako juga, sesungguhnya dalam kebaikan, bako dalam kebajikan, bako dalam kehidupan yang sesungguhnya iringi Allah, ikuti Allah yang maha bako, yang maha kekal.
Disitulah kita akan mendapatkan keinginan nafsuyah manusia kita bisa tercapai dengan sesungguhnya, yaitu baqo fil akhirat, baqo di akhirat, fi jannati naim, dalam surganya. Subhanallah, itu yang nyaman. Kalau di akhirat nanti masuk dalam api neraka, baqo juga, tapi baqonya dalam kesiksaan kita. Auzubillah min dzalik. Wa ghairu ma anta fihi min makarihil haqqi ta'ala aja wa jalla. Maka boleh jadi banyak mungkin di sekitar Anda atau pada diri Anda suatu hal yang menjadikan Anda pencelaan terhadap Allah Tuhan kalian, atau Anda merasa tidak nyaman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan ibadah, keharusan sholat 5 waktu dalam sehari, mungkin Anda tidak nyaman. Nah, tidak apa-apalah, kerjakan saja tetap meskipun Anda tidak merasa nyaman. Masih Anda berkata mengaji Al-Quran sudah Anda amalkan, tapi hati Anda masih tidak enak, tidak nyaman. Tidak apa-apalah, kerjakan saja terus-menerus. Ketidaknyamanan itu yang Anda rasakan itu nanti akan berganti badlun fil akhirah dengan kenyamanan sesungguhnya. Kenyamanan. Mungkin Anda berzikir terasa bosan, teruskan sajalah zikir. Meskipun Anda sedang bosan berzikir kepada Allah, teruskan saja. Jika Anda mengamalkan satu amalan-amalan kebaikan, bersedekah, merasa bosan, teruskan saja, apa saja. Mungkin Anda merasa tidak nyamanan, tapi ketahuilah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, qad qana'ta min ta'atillah aja wajallah. Sungguh engkau sudah dapat taat, dapat qanaah, dapat kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Anda merasa tidak nyaman, Anda sudah menjadi hamba yang sudah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang dipelajari adalah bagaimana kita mengikhlaskan perbuatan-perbuatan kita itu hanya sekedar kita merubah. Bagaimana yang tadi merasa tidak nyaman dalam berbuat kebajikan, dalam hal ma'rifatullah, dalam mendekati Allah, merasa tidak nyaman, bagaimana kita merubah supaya itu jadi nyaman. Biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau sudah berkata dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haja la yanfa'uka hatta tadibu ilaihi syai'an akhar. Mungkin engkau sudah berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh yakin, tapi ternyata memang kalimat itu tidak begitu bermanfaat bagimu, sehingga engkau merasa sempit. Maka perlu engkau tingkatkan dengan sesuatu pemahaman terhadap apa yang kamu pelajari selama ini. Nah, jadi memperdalam, memahami, menghayati agama itu berat. Kebanyakan orang-orang seperti ini memang terhinggap di semua kalangan, sehingga kadang ada juga orang-orang yang beragama merasa jenuh hatinya, atau yang paling berat itu teruji ya dengan sebuah pencelaan tanpa disadari terhadap ajaran agama Allah. Katanya, saya tidak mau lagi berdoa. Kenapa tidak mau berdoa? Kenapa setiap saya berdoa malah rezeki saya sempit, katanya. Ini ujian sekali, berat sekali bagi orang. Sungguh ujian itu ada dalam kehidupan kita, dalam mengarungi, bertenggelam diri kepada sinar nur ilahi ini. Bagi orang-orang yang lepas daripada ini atau tidak terkena ini beruntung sekali. Tapi orang-orang seperti ini berat. Karena itu ujian setiap manusia itu berbeda-beda, tidak sama. Maka bagaimana supaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu coba dipelajari, coba didalami, didekati. Apa sih makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Diyakini, apa sih sesungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Nah, lalu bagaimana? Coba Anda perhatikan kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-iman, iman itu qaulun wa amalun. Iman itu bukan soal kamu ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan. Tapi iman itu bergiring antara perkataan dan perbuatan. Karena itu la yuqbalu minka wala yanfa'uka ija ataita bil ma'asi waz zalati.
Karena itu tidak diterima daripada engkau dan tidak berguna, menjadi seolah-olah tidak berguna, ya seperti Anda itu karena engkau masih mencampurkan adanya maksiat-maksiat yang lain kau kerjakan. Ya, qiraat Al-Quran sudah kita lakukan, tahajud sudah kita lakukan, sholat 5 waktu sudah kita lakukan, tapi kita masih suka berjudi, kita masih suka mengumpat orang, menggibah orang, kita masih ria dalam hati kita beribadah karena ria, kita bersemangat belajar ilmu agama, untuk apa? Untuk menunjukkan diri kita alim. Nah ini juga berbahaya juga, jadi akhirnya penyakit itu ada dalam diri kita, dalam batin kita, rusak semua kita. Sejuta orang mengatakan kita orang alim, tapi ketika hati kita mengatakan bahwa sebagai sebuah kebanggaan merasa hebat pada diri kita dengan yang dikatakan orang, maka hancurlah seluruh apa yang kita perbuat itu, hancurlah seluruh sistem yang ada itu. Meskipun pada sisi manusia kita dianggap orang alim, meskipun pada sisi manusia kita dianggap orang sangat baik, tapi apalah gunanya kalau istilah itu adalah alim indanas, alim di sisi manusia, jahilun fi indillah, tapi jahil di sisi Allah Subhanahu. Bukan yang begitu, kata Syekh Abdul. Kalau kamu sudah memulai dari pertama memahami agama itu secara pola kognitif, pola akal saja, menerima agama secara akal saja, menurut baik dan buruk menurut akal saja pertimbangan, kamu akan nanti terperangkap. Ketika kamu menjadi orang alim, ketika kamu menjadi orang tersohor, orang terkenal, baik di sisi Allah, tapi di dalam diri kamu itu hancur berkeping-keping, maka itu akan meruntuhkan kamu apa yang di sisi Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan bagaimana membudidayakan baik yang di dalam dulu, sambil mengurai sampai kepada keluar, tersinar keluar. Soal di luar itu soal urusan lain, soal pandangan manusia itu urusan ke-16, 17, 18. Yang paling utama adalah hanya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar agama, memperdalam agama karena agar ingin Allah itu cinta kepada kita, agar kita ingin bahwa hubungan kita dengan Allah itu tetap baik kita jaga. Nah, sehingga kita merasakan apa manfaat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Jadi bukan hanya sebuah perkataan. Karena itu jangan mencampur-campurkan kebaikan-kebaikanmu dengan kebajikan. Nah, ini adalah untuk menjawab pertanyaan terhadap orang-orang yang berkata, selama ini mengapa saya dalam beragama masih tidak merasa tentram, nyaman hati saya. Itu jawabnya adalah karena kita masih mencampur-campurkan kehidupan kita ini, masih tidak selaras seluruhnya kepada agama Allah. Masih kita mengumpat orang, mencela orang, ya, merasa benar, merasa bagus, bahkan kita menjadi orang eksklusif, menjadi orang sempalan, menjadi orang yang seolah-olah merasa benar sendiri, orang lain tidak ada yang benarnya. Inilah kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan nasihat beliau ini menjadi faidah bagi kita, bagaimana seharusnya kita memperdalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dalam kehidupan kita. Dan salah satu daripada itu adalah tadi, jangan memandang kehidupan dan apa yang kita lakukan ini bako. Dan ingatlah firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang utama dan bako itulah yang harus kita tujukan. Batin kita mengikuti, menggiring diri kita kepada arah makna qalbun atau batin, ialah ilallah au qurbatillah atau qurbah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.